Maka hidayah itu akan memompa daripada diri manusia sehingga menggerakkan anggota badan untuk berbuat baik. Lisan mudah berzikir, tangan gunakan untuk melakukan kebaikan mudah, kaki melangkah kebaikan. Kenapa? Halatil hidayah. Hidayah sudah masuk ke dalam hatinya. Nah, apa hidayahnya apa? Hidayahnya apa? Hidayah itu adalah bisikan di dalam hati untuk berbuat baik dan meninggalkan kejelekan. Itu namanya hidayah. Jadi kalau ada orang mengatakan mudah-mudahan kamu dapat hidayah, apa artinya? Mudah-mudahan kamu mendapatkan bisikan baik untuk berbuat baik dan bisikan untuk meninggalkan kejelekan yang kamu lakukan. Itu artinya hidayah. Jadi hidayah itu bisikan di dalam hati untuk melakukan kebaikan, meninggalkan kejelekan. Itu namanya hidayah. Nah, sekarang di mana tempatnya hidayah? Bisikan itu datangnya kapan? Kapan kita dapat keinginan untuk berbuat baik? Kayak anak-anak, saya ingin dapat hidayah. Ya, saya ingin dapat hidayah. Di mana? Imam Haddad menyebutkan hidayah itu bisa didapatkan di 5 tempat. 4 tempat yang istimewa, yang satu jalan. Apa? Yang pertama adalah indat takhwif. Ketika hati itu dibuat takut. Ketika hati dibuat takut, datang itu hidayah. Contoh yang gampang aja. Ada 2 perampok masuk ke sebuah tempat, kemudian ketahuan yang satu sembunyi di bawah mobil, yang satu ketangkap, dibakar, dipukuli. Ini ngelihat temannya dari bawah mobil, apa yang dia katakan? Ya Allah, demi Allah, kalau saya selamat, saya tobat, gak mau nyuri lagi. Kenapa dia mau tobat? Ketika ada rasa takut. Makanya para habaib ketika ceramah cerita neraka, azab kubur, itu sebagainya, menakut-nakuti hati. Karena hati kalau sudah takut, terkadang bisikan berbuat baik itu akan datang. Namanya ini indat takhwif, ketika dibuat takut. Yang kedua, indat targhib. Kata Imam Haddad, indat targhib, ketika kita diberitahu fadilah sebuah amal. Ketika kita diberitahu fadilah sebuah amal, maka kita akan lakukan. Contoh, Qiyamul Lail. Qiyamul Lail itu adalah istimewa. Gak mungkin orang bisa bangun malam kecuali orang itu pilihan. Al khair kulluhu fi lail, ma yughadil wali li wilayah illa bilail. Tidaklah seorang wali diangkat jadi wali kecuali di malam hari. Siapa orang yang bangun malam mukanya bercahaya, Allah akan buat terang ini itu. Ketika kita mendengarkan fadilah sholat malam, apa yang ada dalam diri kita? Ya Allah, iya ya. Al-unus billah, man arada safa'ur rabbani. Kata Sayyidina Idrus al-Akbar, Al-Habib Abdullah al-Idrus bin Abu Bakar as-Sakran, beliau mengatakan man arada safa'ur rabbani fa'alih bil qiyamil lail. Siapa orang yang ingin dapat ketenangan yang hakiki di dunia ini, maka hendaknya bangun malam. Nah, ketika di fadilah, maka diri kita itu iya ya, saya ingin melakukan sholat malam. Kenapa? Disebutkan fadilah amal. Sedekah. Siapa orang yang bersedekah? Innal bala la yatahatta anis sedekah. Bala enggak mungkin bisa menembus dinding sedekah. Dawu mardakum bis sedekah. Kalian sakit, dokter enggak mampu angkat tangan, profesor angkat tangan, profekor angkat tangan. Tapi apa kata Rasulullah? Dawu mardakum bis sedekah. Obati dengan sedekah. Iya ya, mungkin penyakit ini obatnya dengan sedekah. Lah, kenapa kita berbuat baik? Karena terghib ketika diceritakan fadilah amal. Ini yang kedua. Yang ketiga, indat tashwiq, ketika kita dibuat rindu dengan Nabi, rindu dengan surga, rindu dengan akhirat. Makanya kata Habib Ali Habsyi dalam maulidnya apa? Wa in kanatil alsunu la tafi bi usril mi'syari awsafi dzalikal mawsuf taswiqan lisami'in min khawasil. Aku gak bisa nyifati Nabi. Kata para ulama, semua ahli syair yang paling hebat itu cuma nyifati bayang-bayangnya Nabi. Ya orangnya di belakangnya ini yang bayang-bayang. Kita cuma nyifati lekuknya, tapi hakikatnya gak ada yang tahu. Maya arif Muhammad illa Rabbu Muhammad. Nah, ketika kita dibuat rindu dengan Nabi, dibuat rindu dengan surga, maka akan datang itu yang namanya hidayah. Ini yang keberapa? Ketiga yang dibuat rindu. Yang keempat, apa? Indan nazar ila ahlillah. Ketika memandang daripada
orang soleh atau dipandang oleh orang soleh. Hati-hati ya, pandangan orang soleh ini sangat istimewa. Sampai Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas beliau mengatakan, ana urabbi auladi bin nadar. Aku mendidik anak cucuku dengan pandangan. Kam minas sibyan yad'ab amama rijal fa nadara ilaihi fa masara sibyan. Berapa banyak anak kecil dipandang oleh orang soleh, nggak jadi anak kecil, jadi wali besar. Kenapa? Cuma karena pandangan. Pandangan orang soleh ini sangat istimewa. Di Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, karena ini Pekalongan harus Al-Attas semua ini. Bisa kualat jadi kata anak di sini kalau udah terang Al-Attas. Allahumma shalli ala Muhammad. Habib Salahuddin Al-Kam, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan. Amin. Jadi kalau di beda cuma cerita Al-Attas. Allahumma shalli ala Muhammad. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau pernah cerita dalam majmu' kalam beliau, bahwasanya dulu beliau kan pernah belajar di Mesir. Itu ada seorang aulia, ini menunjukkan pandangannya orang soleh. Pandangannya orang soleh ini sangat penting. Ada satu orang soleh diremehkan, duduk di pintu gerbang Azhar. Kemudian ada dua orang ngomong, ini katanya orang soleh, jadi soleh, nggak muka, nggak nampak. Coba anak kepingin ngetes dia ilmu agama, ilmu VG, tahu nggak? Jangan sok surbanan tok kayak Sarimi, kayak apa-apanya Sarimi, ya iklannya Sarimi. Akhirnya apa? Anak mau tes, tahu nggak dia? Anak kan dagang ikil ulum, anak akan tanyakan detailnya, itu anak akan tanyakan. Ini orang soleh itu dua keadaan, al-basat wal ghabd. Kadang dalam raksy, kadang lagi dalam keadaan ghabd, marah dengan dekat. Jadi kata ini. Akhirnya ini langsung ngomong, "Wal ya Syekh, anta tasum haulan nas sumak annaka wali." Mereka nyangka dia wali. Kalau anak bahas alat soal, ini dalam keadaan gobet, langsung ngomong, "Kalian fulan, ini mau tanya, jangan sama anak. Ente tanya semua masalah ente dengan orang yang saya tunjuk. Pertama kali yang lewat di gerbang Azhar, di luar Azhar ini, siapa itu saya tunjuk. Tanyakan dia, anak akan transfer." Ya salam, ya di transfer. Tak bluetooth. Anak bluetooth ilmunya anak orang itu. Subhanallah. Datang orang itu yang lewat apa? Orang kafir. Orang kafir yang lewat. Di Mesir ini Masya Allah ya. Di Mesir itu, di gerbang Mesir itu ada tulisan apa? Midluka kathir. Dan ini yang namanya kota Mesir apa? Midluka kasir, yang seperti kamu banyak. Jadi kon bajingan mesti kok iso ya anu bajingan di kon bajingan lagi. Ente alim masuk Mesir. Ente alim, midluka kathir, yang alim seperti kamu banyak. Ente kaya, sombong. Jangan sombong di Mesir. Apa? Midluka kathir, yang sombong kayak kamu banyak. Ini Mesir. Dulu biladul ilm, sampai sekarang Mesir itu terkenal. Akhirnya apa? Ini Syekh mengatakan, "Gal ya fulan tal." Orang kafir dipanggil tal. Dilihat sama Syekh, "Untuk nilai, pandang aku." Melihat saya ini, kemudian dipandang sama saya ini dari ujung rambut sampai ujung kaki, dia langsung merasa kepanasan. Ngerasa kepanasan langsung kelas selesai. Langsung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Suruh mandi, habis mandi mukanya sudah nampak cahaya. Sudah nampak cahaya, kemudian habis itu langsung dia omongi bahasa, "Gal ya fulan, ente sekarang jawab semua pertanyaannya itu." Tanya. Ditanya, ini orang yang baru masuk Islam 1 menit, langsung bisa jawab. Kenapa? Karena nadro salihin, nadro bi ainil gudub. Pandangan orang gudub itu bisa merubah di satu keadaan yang lain. Karena jadi susalihin, kaina aja ibuhum la yafna. Dulu kamu dengan orang soleh, karena pandangan orang soleh nggak mungkin cerita tentang orang soleh, keajaiban orang soleh la yafna, tidak akan pernah habis. Pandangan orang soleh ini sangat istimewa. Mandang itu istimewa, apalagi dipandang oleh orang soleh. Habib Ali Habsyi beliau mengatakan bahasanya, aku mendapatkan pandangan daripada guru Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Abbas, sehingga bisa
bisa jadi, paham ya? Jadi pandangan orang soleh, memandang orang soleh atau dipandang? Makanya kita lihat para habaib, di rumahnya pasti di situ ada foto-foto. Apa kerja? Supaya mandang mereka. Habib Umar, guru saya belum pernah mengatakan bahwasannya, apalagi jika kalian punya masalah tidak bisa diselesaikan secara akal, maka solusinya cuma satu. Apa? Pandanglah fotonya orang-orang saleh. Paham ya? Nah, yang keempat, yang keberapa? Yang kelima. Yang kelima, waqad yaqau bidunis sabab. Kata Imam Haddad, terkadang hidayah itu datang tanpa disangka-sangka. Tapi ini syekh gharib. Kadang ada orang duduk, ya Allah, sana ingin tobat kan. Tapi banyak orang juga, kata Imam Haddad, umurnya 70 tahun masih nggak mau tobat. Paham ya? Jadi ini penyebab hidayah. Yang lima, waqad yaqau bidunis sabab. Terkadang datang tanpa sebab, tapi sangat sulit. Nah, sekarang yang terakhir sebelum anak tutup ceramah anak, orang kalau udah dapat hidayah, apa yang harus dilakukan? Karena banyak orang kalau hadir pengajian dapat bisikan, ya kan? Ketika kita datang dengarkan cerita habaib, dengarkan lihat pandang orang soleh, kita ingin Allah, anak pengen sholat tahajud, anak pengen berbuat baik. Tapi hidayah itu terkadang kita pulang bocor. Apa dia? Kenapa? Hidayahnya bocor. Makanya orang kalau udah dapat hidayah, 3 hal yang harus dilakukan. Kata Imam Haddad, 3 hal. Yang pertama, taqwiyah tuh dikuatkan hidayahnya. Bagaimana cara menguatkannya? Yaitu dengan zikir, duduk dengan orang saleh, tafakkur. Ini adalah sebab untuk hadir pengajian. Ini menguatkan, menambahkan hidayah. Karena hidayah itu bisa berkurang, bisa keluar dengan melakukan kejelekan, kemaksiatan. Bensinnya kurang. Kalau udah bensinnya kurang, kayak sekarang. Karena ini kan lagi rame mobil listrik. Inti jangan cuma beli mobil listrik bagus, inti mikir ngecasnya di mana. Iya kan? Ya kayak kita terkadang hidayah nggak ada, mau ngecas tengah jalan, disuruh, didorong, kita nggak bisa. Kenapa? Karena orang ibadah itu nggak perlu jasa, ibadah itu perlu hidayah. Coba ini cek, petinju suruh push up 100, tangan satu buat dia. Sholat subuh 2 rakaat nggak bisa. Kenapa? Yang bisa, yang sudah pelat-pelat 40 tahun ke atas itu 70 tahun kuat. Kenapa? Karena ibadah nggak perlu tenaga, ibadah perlu hidayah. Bitaufiqihi soro muti'u yuti'uhu. Dengan hidayahnya orang bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkuat. Yang kedua, gimana caranya? Betul. Dijaga. Hidayah yang kalian dapat ini dijaga. Karena yang mengurangi daripada hidayah itu ada 2 perkara yang bisa mengurangi hidayah kita. 1, al-maksiyah, kemaksiatan. Kita udah ada pengajian, suka ngeliat gambar yang jelek, sering melakukan yang haram. Apa? Kurang. Kalau kita pulsanya nggak cukup, nggak bisa download pengajian nanti. Kenapa? Kuota internetnya nggak cukup, sehingga untuk dibuat jalan ke pengajian nggak nyampe. Tahu ya? Nah, ini maksiat mengurangi daripada hidayah. Dan yang kedua adalah mujalah satu duduk dengan orang jelek. Duduk dengan orang jelek itu menarik, mengurangi daripada hidayah. Namanya ini yang mengurangi hidayah. Jadi kalau udah dapat hidayah kita harus 3, dikuatkan, dijaga. Yang ketiga adalah ijabah dulu. Kata Imam Haddad, didatangi dong. Kata Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, la tujidi usalihati ila qadila ala qadiyati wa anta billahi. Jangan ditunda. Tadi katakan wali itu diangkat jadi wali malam hari. Khas malam ini anak mau tahajud. Mulai malam ini anak mulai tahajud. Akhirnya apa? Ya Allah, malam ini bal-balan. Khas bukro malam Jumat. Sekarang masih malam Kamis, asal bukro aja. Nah, tahajudnya bukro. Sekarang lihat bal-balan. Kawan, ente besok nggak mungkin ada keinginan untuk tahajud. Kenapa? Kalau sudah datang itu hidayah, ijabah tuh, datangi langsung. Jangan ditunda. Jangan ditunda, karena menunda itu penyebab daripada batalnya daripada semangat kita. Dan ini usahamnya tawalna fil kalam sampai habis. Ma nastahiq natakallama ma'akum walakin narju nadhra minkum shifaan wa habaibuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.